warga belajar, selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, Modul 1 Unit 2 dengan tema langkah jitu untuk menggenggam sesuatu. Setelah sebelumnya kita belajar membaca teks prosedur, kini kita akan mendalami cara menganalisis isi pokok, struktur, serta ciri kebahasaan agar kita mampu menyusun instruksi yang benar-benar efektif dan profesional. Langkah pertama dalam analisis adalah menemukan isi pokok teks. Hal ini serupa dengan menemukan ide pokok dalam setiap paragraf yang biasanya terdapat pada kalimat utama. Sebagai contoh, dalam teks 10 langkah sukses di usia muda, kita belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal keberuntungan, melainkan hasil dari kerja keras yang cerdas, manajemen risiko, hingga disiplin dalam berinvestasi. Setiap teks prosedur dibangun berdasarkan struktur organisasi yang teratur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur adalah susunan yang mengikuti pola tertentu. Dalam teks prosedur, susunan ini terdiri dari pernyataan umum sebagai pengantar, tujuan yang ingin dicapai, tahapan langkah-langkah yang urut dan tidak boleh tertukar, serta diakhiri dengan bagian penutup yang seringkali berisi ajakan. Bagian pengantar atau tujuan memberikan gambaran hasil akhir yang akan dicapai oleh pembaca. Contohnya pada teks bisnis online KUDO, pembaca diberikan motivasi tentang besarnya komisi dan kemudahan pendaftaran. Tujuan yang jelas akan membuat pembaca merasa yakin untuk mengikuti setiap instruksi yang diberikan dalam tahapan langkah-langkah selanjutnya agar hasil yang didapat maksimal. Dari sisi kebahasaan, teks prosedur memiliki ciri yang unik, salah satunya adalah penggunaan partisipan manusia secara umum. Kata ganti yang sering digunakan adalah kata Anda atau kamu untuk menyapa pembaca. Selain itu, terdapat verba material yang mengacu pada tindakan fisik yang nyata dalam melakukan sesuatu, seperti kata mendaftar, mengunduh, merekrut, atau menyiapkan alat-alat. Untuk menghubungkan antar langkah, digunakan konjungsi temporal yang mengacu pada urutan waktu, seperti kata kemudian, lalu, atau setelah itu. Tidak hanya itu, teks prosedur juga sering menggunakan konjungsi syarat seperti kata apabila atau jika. Penggunaan konjungsi ini menunjukkan bahwa suatu hasil atau kesuksesan hanya bisa dicapai jika syarat dan urutan tersebut terpenuhi dengan benar. Teks prosedur juga didominasi oleh kalimat imperatif yang berfungsi memberikan perintah atau arahan tegas kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Namun, untuk memberikan informasi tambahan, digunakan pula kalimat deklaratif yang berisi pernyataan fakta. Kadang, muncul juga kalimat interrogatif di bagian pembuka untuk memancing rasa ingin tahu atau menarik fokus dari para pembaca. Materi selanjutnya adalah pengembangan teks prosedur. Mengembangkan teks berarti membentangkan kerangka yang sudah kita buat menjadi sebuah tulisan yang utuh, besar, dan informatif. Pilihlah topik yang menarik, bermanfaat, dan datanya mudah ditemukan agar proses penulisan menjadi lebih lancar serta mampu memberikan informasi yang akurat dan mudah dipraktikkan oleh khalayak luas. Mari kita lihat praktik pengembangan teks pada prosedur membuat rawon yang lezat. Dimulai dengan menentukan tujuan yang menarik, menyiapkan alat dan bahan secara rinci, hingga menjelaskan proses menumis bumbu dan merebus daging hingga empuk. Penjelasan yang mendetail pada setiap langkah sangat krusial agar pembaca tidak mengalami kegagalan saat mencoba mempraktikkannya di rumah. Warga belajar. Tahap terakhir dalam belajar teks prosedur adalah presentasi dan revisi. Melalui masukan dari orang lain, kita dapat memperbaiki kesalahan ejaan, tanda baca, maupun logika urutan langkah yang mungkin terlewat. Terima kasih telah belajar bersama PKBM Asyarwani. Teruslah berlatih menyusun langkah jitu untuk masa depan Anda, dan sampai jumpa di unit pembelajaran selanjutnya.